kapal selam nuklir Amerika diam-diam digeser ke lokasi yang dirahasiakan. Tidak ada sirene, tidak ada pengumuman besar, tapi pesan tersampaikan. Ini bukan ancaman biasa. Apakah dunia sedang berdiri di ambang konflik nuklir yang sebenarnya? Atau ini hanya manuver politik seorang presiden yang merasa diabaikan? Боевая тревога ракет. Baru-baru ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkap bahwa ia telah memerintahkan 2 kapal selam nuklir untuk berpindah ke lokasi yang ia sebut sebagai wilayah yang sesuai. Tak ada detail, tak ada peta, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Penuh misteri, namun menimbulkan efek global. Langkah ini tidak berdiri sendiri. Ini terjadi setelah pernyataan memprovokasi dari Dmitry Medvedev, mantan presiden Rusia, yang menyebut Trump sebaiknya mulai membayangkan kiamat seperti dalam The Walking Dead. Komentar yang bisa saja dianggap lelucon jika tidak berasal dari orang dalam elit keamanan Rusia. Dalam situasi normal, mungkin ini hanya akan menjadi perang kata-kata biasa. Tapi tidak kali ini. Medvedev bukan warga biasa. Ia adalah wakil ketua Dewan Keamanan Rusia. Dia menerima laporan intelijen harian. Ucapannya tidak main-main, terutama jika menyangkut isu nuklir. Trump merespons cepat. Ia menyebut pernyataan Medvedev sebagai ancaman yang tidak bisa diabaikan. Demi melindungi rakyat, katanya, 2 kapal selam pun dipindahkan. Ini bukan kapal biasa. Amerika punya sekitar 70 kapal selam, dan 14 diantaranya membawa rudal balistik nuklir jarak jauh, bisa menyerang dari mana saja di dunia. Biasanya, kapal-kapal ini bersembunyi di kedalaman Samudra Pasifik atau di bawah es kutub utara. Tapi kini, 2 diantaranya bergerak. Ke arah mana, tak ada yang tahu. Tapi satu hal pasti, Rusia tahu mereka sedang diawasi dari bawah laut. Menurut analis militer, langkah ini lebih simbolik daripada strategis. Memindahkan kapal selam ke wilayah dekat Rusia tidak serta-merta meningkatkan efektivitas serangan. Justru kapal lebih mudah dideteksi di perairan dangkal. Jadi, kalau bukan untuk keuntungan militer, kenapa Trump melakukannya? Jawabannya bisa jadi ada di dunia politik. Trump telah lama mengklaim bisa mengakhiri perang Ukraina dalam 24 jam. Ia menyebut konflik ini sebagai perang Biden dan merasa frustrasi karena Putin tidak merespons usahanya untuk mengakhiri perang. Ia bahkan memberikan tenggat waktu, 8 Agustus, namun, hingga saat ini, Putin belum menunjukkan tanda-tanda menyerah. Justru dalam konferensi pers bersama Presiden Belarus, ia menyebut pasukannya terus maju di wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporozhia, dan Kherson. Dengan tenang ia berkata, di semua lokasi, beberapa lebih cepat, beberapa lebih lambat. Di Kiev, Presiden Zelensky menyebut Rusia tak pernah benar-benar ingin damai. Setiap proposal gencatan senjata, katanya, hanya dipakai Rusia untuk membeli waktu, untuk menyusun serangan berikutnya. Perang ini berubah menjadi kebuntuan berdarah, tak ada kemajuan signifikan. Tapi justru situasi inilah yang paling berbahaya. Ketika tidak ada yang bergerak, tekanan meningkat, dan ingat, kedua pihak ini adalah kekuatan nuklir. Dalam kondisi seperti ini, risiko miskomunikasi meningkat tajam. Bayangkan jika satu pihak salah paham, mengira akan diserang dengan serangan pemenggalan kepala, yaitu serangan mendadak yang langsung menyasar kepemimpinan tertinggi. Maka keputusan hidup dan mati bisa diambil dalam hitungan menit. Amerika Serikat memiliki sistem peluncuran nuklir cepat. Dalam waktu 5 hingga 10 menit setelah terdeteksi adanya ancaman nuklir,
Presiden harus membuat keputusan, meluncurkan atau tidak. Sistem ini dibangun sejak Perang Dingin. Dan sekarang, setelah puluhan tahun dilupakan, sistem itu bisa saja aktif kembali. Pertanyaannya sekarang, apakah Medvedev pantas ditanggapi? Secara formal, dia bukan pengambil keputusan, tapi dia tetap bagian dari lingkaran elit, dan punya akses ke semua informasi strategis. Pernyataan nuklir darinya bukan sekadar omong kosong internet. Setelah respons Trump, Kremlin memilih diam, tapi diam ini bukan tanpa makna. Kabarnya, Steve Witkoff, penasihat dekat Trump, akan bertemu langsung dengan Putin. Kremlin tampaknya menunggu hasil pertemuan itu sebelum bereaksi lebih jauh. Hari ini, 2 kapal selam nuklir menghilang di kedalaman laut entah di mana. Di atas permukaan, perang Ukraina masih berlangsung. Tak ada gencatan senjata, tak ada kesepakatan. Hanya ultimatum yang hampir kadaluarsa, dan retorika yang makin liar. Trump ingin tekanan, Putin ingin wilayah, dan Zelensky ingin bertahan. Dunia berada dalam permainan yang tak punya pemenang, hanya penundaan bencana. Pertanyaannya tinggal satu, siapa yang akan melakukan langkah pertama, yang tidak bisa ditarik kembali?